Menurut saya udah aja, bubar aja, nggak mungkin ini terrealisasi karena dan meminta Surya Paloh juga menghargai koalisi pemerintahan mereshuffle kabinet. Presiden ingatkan janji Surya Paloh sekali layar terkembang, surut kita berpantang membuat Surya Paloh terdiam. Dia berharap Anies Baswedan bisa dirangkul oleh koalisi pemerintahan jadi menteri seperti Prabowo. Tidak ada pilihan lain bagi Nasdem selain menghentikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Karena kalau enggak, dia harus merelakan jabatan menterinya yang ada di koalisi kabinet itu ada 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, berita kali ini datang dari Surya Paloh dan Jokowi. Banyak sekali pengamat-pengamat politik dan pemerhati politik yang beranalisa soal apa saja yang dibicarakan oleh Joko Widodo dan Surya Paloh. Ini menjadi teka-teki besar bagi para pengamat politik. Kenapa? Karena ini merupakan ajang pembuktian. Ini merupakan ajang komitmen hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi. Kenapa? Karena belakangan ini kita tahu hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh ini sangat renggang dirasa sampai pada puncaknya pada HUT Nasdem itu tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ini merupakan sinyal politik bahwa ada jarak antara Joko Widodo dan Surya Paloh. Tapi kemarin Joko Widodo memanggil Surya Paloh. Ada apa? Apa saja yang diceritakan oleh kedua tokoh besar ini? Mari kita baca beritanya yang menarik ini di website Katalogika. Nah, kita baca langsung ya. Oke, di sini sudah ada di katalogika.com dengan judul Surya Paloh gemetar ditanya Presiden soal pengkhianatan Nasdem. Nah, ini ada bumbu-bumbu pengkhianatan Nasdem ini kata Jokowi ya. Kita baca. Ketum Nasdem Surya Paloh gemetar diminta Presiden Jokowi menjelaskan soal sikapnya mengkhianati koalisi pemerintahan. Di hadapan Presiden, Surya Paloh gemetar menjelaskan sikap khianat Nasdem setelah mendeklarasi Anies tanpa diawali pembicaraan dengan koalisi pemerintah. Pemanggilan Ketum Nasdem ke Istana tanggal 26 Januari untuk menjelaskan alasan sikap Nasdem yang menurut Presiden di luar dugaan dirinya. Sumber Katalogika menyebut Surya Paloh sempat utarakan niat mencabut dukungan pada Anies bila dapat memulihkan kepercayaan koalisi pemerintahan. Ini sebetulnya sudah naik beritanya yang sudah lama. Katanya Nasdem siap mencabut dukungan kepada Anies Baswedan untuk membuat koalisi pemerintahan percaya bahwa Nasdem ini masih satu kubu dengan koalisi pemerintahan. Namun Presiden di sini menyarankan untuk tidak dilakukan. Presiden ingatkan janji Surya Paloh sekali layar terkembang, surut kita berpantang membuat Surya Paloh terdiam. Presiden menghargai langkah Nasdem mendeklarasikan Anies dan meminta Surya Paloh juga menghargai koalisi pemerintahan mereshuffle kabinet. Jelas ya di sini kata-katanya ya. Meminta Surya Paloh juga menghargai koalisi pemerintah mereshuffle kabinet. Jadi pilihannya adalah mempertahankan Anies atau mereshuffle kabinet. Kalau hari ini Nasdem masih mendukung Anies Baswedan, ya sudah, Nasdem harus merelakan menterinya direshuffle oleh Jokowi. Dikatakan Surya Paloh minta dukungan moral kepada Presiden Jokowi. Ia berharap pasca pemilu 2024 calon Nasdem dapat diterima layaknya Jokowi menerima Prabowo dan Sandi masuk dalam kabinet pemerintah ke depan. Kayaknya Surya Paloh sudah pesimis akan hasil nanti. Kenapa? Karena dia sudah berbicara soal berharap
pasca pemilu 2024 ini. Calon Nasdem ini Anies Baswedan dapat diterima layaknya Jokowi menerima Prabowo. Prabowo kan sebagai menteri. Berarti dia pesimis kalau Anies Baswedan itu bakal menang. dia dia berharap Anies Baswedan bisa dirangkul oleh koalisi pemerintahan jadi menteri seperti Prabowo. Kita baca selanjutnya. Ini menarik nih. Namun Presiden tidak memberi jawaban pasti. Dia hanya tersenyum sementara Surya Paloh makin gemetar, panas dingin. Ini teka-teki besar yang dibicarakan oleh para pengamat. Kalau misalkan ini betul-betul fakta, ini adalah letern bahaya bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Tidak ada pilihan lain bagi Nasdem selain menghentikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Karena kalau enggak, dia harus merelakan jabatan menterinya yang ada di koalisi kabinet itu ada 3 orang ya. Lalu dari Warta Ekonomi, ada berita AHY dipastikan bakal jadi cawapres Anies. Kata PKS begini. Saya kalau melihat PKS ini agak gimana gitu. Padahal kan 2 periode kemarin, Pilpres kemarin, dia sudah mengalah. Masa sekarang juga harus mengalah lagi kepada Demokrat? Secara struktur partai sudah terbentuk dengan baik, jadi kita tunggu deklarasi koalisi perubahan secara nasional baru berjalan hingga struktur paling bawah. Ini menurut tokoh PKS di Sulsel, ini Bapilu ya di Sulsel ya. Untuk itu dari berbagai kemungkinan capres-cawapres yang ada, nama pasangan Anies AHY menjadi yang paling representatif untuk narasi perubahan dan perbaikan. Meskipun PKS juga siapkan kader internal cawapres, yaitu siapa? Aher. Bahkan jika Nasdem, Demokrat, dan PKS bergabung, ini akan membentuk koalisi dengan dukungan partai berjumlah kursi terbesar dibanding gerbong koalisi lainnya. Kata siapa? Terbesar. Kalau misalkan PDIP bergabung ke KIB, ataupun ke Gerindra dan PKB, itu dengan otomatis suara koalisinya itu yang terbesar. Karena hari ini sudah 20% lebih kalau PDIP. Nah, ini berita yang kedua masih dari Warta Ekonomi. Pencalonan Anies terancam gagal, Nasdem sibuk cari alternatif koalisi lain. Kemarin sudah tahu ya kalau misalkan Nasdem itu berkunjung ke sekbernya Gerindra PKB. Nah, jadi ya dalam situasi pertemuan Nasdem dengan Gerindra itu, saya melihat Nasdem ingin membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain ya, kata Kodari. Kodari ini adalah Direktur Indobarometer, pengamat politik, menilai kunjungan Nasdem ke sekber Gerindra adalah bagian dari dinamika politik yang memang belum selesai. Nah, di KIB bisa dikatakan itu sudah penuh. Ada Golkar, ada P3, ada PAN. Dan kalau bergabung di sana posisi Nasdem tidak akan signifikan. Jadi Nasdem kalau masuk ke sana itu menjadi penggembira. Jadi gak mungkin lah kalau gabung ke KIB. Jadi sangat memungkinkan kalau misalkan gabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Seperti di video saya kemarin, saya sudah mewanti-wanti adanya peluang bergabung dengan Gerindra dan PKB. Kenapa? Karena Sufmi Dasko kemarin sudah statement di media sosialnya akan ada koalisi perubahan Indonesia Raya, gerakan Indonesia Raya kalau nggak salah ya. Itu koalisi Nasdem, Gerindra, dan PKB. Lalu selanjutnya nih, Anies Baswedan gagalnya pres, skenario all Jokowi mens bakal terrealisasi. Ini yang menarik nih. Kalau misalkan Anies Baswedan gagalnya pres, peluangnya berarti hanya KIB, terus juga Gerindra PKB, dan PDIP yang akan ditunggu-tunggu. Bisa tuh jadi 3 capres tuh. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut ada kemungkinan Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pasalnya koalisi perubahan yang diisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sampai saat ini belum resmi melakukan deklarasi. Menurut saya udah aja, bubar aja. Gak mungkin ini terrealisasi karena Demokrat kekeh dengan AHY-nya, terus juga PKS kekeh dengan akhirnya. Kalaupun PKS kemarin membuat statement, boleh cawapresnya itu Demokrat atau AHY, tapi harus ada syarat-syaratnya. Saya melihat syarat-syarat yang diberikan PKS ini cukup berat.
Salah satunya mungkin akan memperbanyak jabatan di menteri nanti ketika presidennya Anies Baswedan dan AHY. Itu yang menjadi ganjalan mungkin ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi teman-teman. Ini perlu dicermati bersama bahwa menebak nasib Anies usai Surya Paloh bertemu Jokowi terancam gagal nyapres. Ini sangat berita yang mengejutkan teman-teman. Pertemuan dua tokoh itu baru terendus oleh media sehari setelahnya. Sontak berbagai spekulasi politik bermunculan. Ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang selama ini ramai dibicarakan. Namun ada juga yang menilai pertemuan itu sekedar membahas isu reshuffle, namun lebih dari itu, yakni soal Nasdem yang sejak lama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Saya yakin Pilpres dibahas, saya yakin ini interpretasi saya ya, kata Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto menanggapi soal pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Pengamat politik yang tadi sudah disebutkan Trias Politika Agung Baskoro, ini mengatakan bahwa bisa jadi Nasdem bakal balik kanan batal mengusung Anies. Perlu digarisbawahi, Nasdem bakal balik kanan batal mengusung Anies sebagai capres dan posisi 3 menteri Nasdem di kabinet. Dan posisi 3 menteri Nasdem di kabinet bakal aman dari reshuffle. Mungkin saja seperti itu kata Agung Baskoro. Artinya, kans Anies di titik ini hanya sebagai cawapres. Ketika kelak bergabung ke KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi lain, itu pun juga tak pasti. Jika ini terjadi, lanjutnya isu reshuffle akan tutup buku. Bila Anies gagal maju, sudah dipastikan wacana reshuffle berhenti dan skenario all Jokowi Mens terrealisasi. Ini adalah wacana-wacana yang berkembang hari ini. Pilihannya ada dua untuk Nasdem. Gagalkan Anies Baswedan dan mempertahankan menterinya, atau melanjutkan capres Anies Baswedan tapi menterinya di reshuffle oleh Jokowi. Nah, untuk Anies ada dua lagi kemungkinannya, yaitu menjadi cawapresnya Prabowo untuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, atau tidak sama sekali maju di Pilpres 2024. Jadi bagaimana komentar sahabat-sahabat tentang analisa-analisa para pengamat politik? Jadi itu aja untuk video kali ini, ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.